Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Klinik Prima Insani Kota Pasuruan. Kepada yang terhormat Dr. Nini Ambarwati, spesialis anak, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa terdengar, dokter? Silahkan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu semua dalam acara webinar kali ini yang mengambil tema mengenal lebih dalam tentang kanker serviks. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di hari Minggu yang biasanya hari untuk keluarga. Kita menyempatkan untuk menimba ilmu, merefresh kembali tentang apa itu eh, kanker serviks, mengupas dari A sampai Z-nya yang bersama narasumber dengan Dr. Sofi nanti. Eh, Dr. Sofi praktek di Klinik Prima Insani, di mana Klinik Prima Insani ini eh, berada di Pasuruan, di kota Pasuruan, tepatnya di Jalan Sekarsono. Selain di Poliopsin, juga melayani layanan poli spesialis anak oleh saya sendiri. Kalau Poliopsin dengan Dr. Sofiana dan Dr. Fauzi. Untuk poli umum ada Dr. Burhan, Dr. Riki. Untuk poli gigi ada Dr. Nadia dan Dr. Andriani. Juga layanan farmasi yang eh, dibawahi oleh apoteker. Kami berharap dengan hadirnya Klinik Prima Insani eh, bisa menjadi sumbangsih untuk meningkatkan derajat kesehatan untuk masyarakat Pasuruan dan sekitarnya. Untuk acara kali ini, monggo diikuti dari awal sampai akhir dan semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat bagi bagi kita semua, baik dari untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, juga untuk kegiatan praktek kita sehari-hari. Mungkin audien di sini semua nakes ya, ada dokter, bidan maupun perawat. Ya. Monggo kita amalkan ilmu yang kita dapat hari ini untuk mengedukasi, untuk menata laksana pasien yang sehari-hari mungkin kita temukan yang mungkin mengalami kondisi yang mengarah ke sesuai materi yang diberikan nanti. Tentunya deteksi dini itu lebih baik, ya. Dengan grade yang lebih rendah, diharapkan angka kesembuhannya juga lebih tinggi. Maka di sini kupas tuntasnya dari A sampai Z diawali dengan pencegahan. Pencegahan, deteksi dini, tata laksana, baru edukasi dan tata laksana. Sekali lagi terima kasih atas semuanya, semua pihak sehingga bisa terselenggaranya eh, webinar via Zoom hari ini khusus untuk semua peserta, pembicara, Dr. Sofiana dan panitia ya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga apa yang kita upayakan hari ini bisa bermanfaat maksimal dan bisa bernilai ibadah nantinya ya. Eh, dengan cara mengedukasi lebih dini, bermanfaat bagi orang lain ya mungkin itu juga salah satu tujuan dari eh, webinar kita kali ini. Sekali lagi terima kasih.
monggo nanti ngikuti acara ini dari awal sampai akhir. Dan monggo kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan ke narasumber yang pakar di bidangnya. Saya kira cukup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Dr. Nini Ambarwati, spesialis anak, atas sambutannya yang menginspirasi sekali. Semoga cita-citanya Dr. Nini untuk menjadikan klinik Prima Insani sebagai salah satu titik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pasuruan dan sekitarnya bisa terwujud. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mohon berkenan kepada semuanya untuk open kamera. Kita akan mengambil dokumentasi dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Silahkan open cam Bapak Ibu semuanya. Baik, rekan-rekan panitia, sudah siap? Kita mulai ambil gambar. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan panitia, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar bersama tentang apa itu kanker serviks bersama narasumber kita yang hebat tentu saja, ada iklan yang ingin disampaikan oleh Klinik Prima Insani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dr. Sofiana Indrayanti, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya lulus dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, yang saat ini akan berpraktik di Klinik Utama Rawat Jalan Prima Insani yang berlokasi di Kota Pasuruan. Kami siap memberikan pelayanan kesehatan bagi Anda, para wanita, ibu hamil, serta pasangan yang ingin merencanakan kehamilan. Beberapa layanan di klinik kami diantaranya pemeriksaan kehamilan, kemudian pemeriksaan kesehatan organ reproduksi, OSG, baik itu 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi maupun transvagina, kemudian konsultasi mengenai kontrasepsi, konsultasi tentang gangguan haid, mau melakukan pemeriksaan pap smear, vaksin HPV, dan lain sebagainya. Dengan fasilitas yang cukup nyaman, teknologi USG terbaru, serta tenaga medis yang profesional, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ramah, serta terpercaya bagi seluruh pasien kami. Silakan datang dan kunjungi kami di Klinik Utama Rawat Jalan Prima Insani, Jalan Skarsono nomor 6, Kota Pasuruan. Sampai jumpa di klinik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sepil-sepil sedikit tentang profil narasumber kita pada pagi hari ini. Baik rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia, kita akan segera memulai pemaparan materi dan diskusi kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar bersama untuk mengenal tentang kanker serviks bersama Dr. Sofiana Indrayanti, spesialis obstetri ginekologi. Dr. Sofiana menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 2011. Kemudian, beliau juga menyelesaikan pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 2023. Saat ini, Bu Dr. Sofiana Indrayanti, spesialis obstetri ginekologi, berpraktek di RSUD Grati, Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan, dan di Klinik Prima Insani Kota Pasuruan. Sebagai info rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia, pagi ini kita akan memberikan door prize menarik. Sejumlah 5 tumbler seharga kira-kira pokoknya 100 ribuan ke atas gitu lah. Tapi ini bukan tumbler merek tuku dengan warna biru tantrum ya teman-teman ya. Kalau itu nanti viral kita di KAI. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan segala sesuatu tentang apa itu CA cervix kepada Dr. Sofiana, dipersilahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Atau teman-teman bisa raise hand, nanti bisa berdiskusi langsung dengan Dr. Sofiana. 2 penanya terpilih yang dipilih oleh Bu Dokter akan mendapatkan tumbler dari Dr. Sofiana SPOG. Sebelum kita belajar bersama, saya memiliki pantun pembukaan untuk kita semua. Jangan lupa dijawab cakep ya rekan-rekan. Jalan-jalan ke kota Kendari. Jangan lupa beli oleh-oleh menawan. Selamat datang para hadirin yang kami hormati di webinar penuh ilmu dan wawasan. Tanpa berpanjang kata kepada yang terhormat Dr. Sofiana Indrayanti SPOG, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan kepada yang terhormat Dr. Nini spesialis anak selaku Kepala Klinik Prima Insani Kota Pasuruan. Salam hormat. Kemudian juga teman-teman panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang sudah sangat support saya. Walaupun hari ini saya sebenarnya berjibaku ya, ada banyak situ di 2 tempat yang berbeda yang sampai saya nyampe rumah sudah mepet acara ini dimulai. Tapi alhamdulillah karena ada support dari teman-teman bisa berlangsung. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman bidan dan juga dokter umum yang sudah mendaftar ikut acara ini. Hari ini kita sharing kembali ya tentang CA cervix yang tentunya semua sudah pada paham sebenarnya. Cuman kita sedikit review gitu untuk pagi ini. Semoga bisa bermanfaat.
Tadi untuk perkenalan sudah diberikan informasi ya bahwa perkenalkan nama saya Dr. Sofiana yang saat ini berpraktek di RSUD Grati, kemudian di Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan dan juga yang terbaru di Klinik Prima Insani Kota Pasuruan. Monggo bagi panjenengan yang mempunyai pasien atau ingin berkonsultasi untuk diri sendiri ataupun juga untuk keluarganya, silahkan, saya sangat welcome. Ada nanti nomor saya juga akan di-share di grup. Silahkan untuk disimpan. Apabila membutuhkan konsultasi, monggo, saya sangat welcome untuk menerima. Baik, kita mulai saja acara ininya. Nih. Share. Untuk topik pagi ini dengan kanker serviks ya. Kanker serviks dan tentunya dengan pencegahannya. Karena kita tahu sebenarnya kanker serviks itu sesuatu yang bisa dicegah. Salah satu kanker yang berpotensi untuk bisa dicegah karena perkembangannya sangat lama dan ada faktor risiko tertentu gitu. Jadi aman sekali kalau selama ini yang datang di kita itu sudah stadium 2, stadium 3 gitu. Dan tentunya kalau kita mencegah dari awal, dari hulu, akan lebih baik hasilnya ya, karena masih berupa lesi prakanker yang penanganannya tentu lebih tidak seberat jika sudah terdeteksi kanker yang stadium 1 sampai dengan 4. Baik, ini tadi sudah dibacakan oleh host tentang profil saya sedikit. Untuk kanker serviks semua pasti sudah tahu, Ibu Bidan ya, dan juga dokter umum bahwa kanker serviks itu merupakan kanker di mulut rahim, di mana tumbuh sel-sel ganas ya yang tidak terkendali akibat virus infeksi berulang atau mungkin erosi berulang begitu ya. Dan serviks di mana letaknya tentu sudah tahu semuanya ya di sini, karena kita kerjaannya setiap hari utek-uteknya ini ya Bu ya. Lauk pauknya. Baik, kemudian tentang prevalensi, ternyata bahwa kanker serviks ini menduduki angka terbesar kanker di dunia, gitu. Setelah ada kanker payudara dan lain-lain. Dan dalam tahun 2022 kemarin dari data didapatkan ini dalam juta pasien ya, didapatkan 660.000 juta pasien baru kanker serviks dan juga yang meninggal. Ini gimana ngecilnya, Mas? Didapatkan 350.000 juta kematian pada tahun 2022. Nah, ini kalau dari ininya tadi kanker serviks ini menempati urutan keempat, yang paling banyak tetap breast cancer, kemudian kanker paru dan kanker kolorektal. Nah, di sini menempati angka keempat, sekitar 660.000 juta pasien terdeteksi. Kemudian kalau di Indonesia kanker serviks itu menempati urutan kedua setelah breast cancer ya, cukup banyak. Jadi kalau dihitung itu ada 2 juta kematian karena kanker serviks setiap jam. 2 kematian, mohon maaf, 2 kematian akibat kanker serviks tiap jam pada wanita ya, yang tentunya aman sekali kalau hal itu terjadi. Makanya sebelum sampai dengan kanker serviks yang sudah stadium 3, stadium 4 ya, paliatif begitu, kita cegah dari hulu ya. Kita tugasnya terutama adalah edukasi, deteksi dini. Kalau sudah dapat deteksi dini, kita segera melakukan rujukan gitu ya. Ya. Nah, ini untuk anatominya semua sudah paham. Ini kalau gambar paling kanan di pojok ini hasil histerektomi ya. Kalau sudah stadium 2A 1 sampai dengan 2A itu masih bisa dilakukan operasi di histerektomi total, radikal histerektomi. Ya, ini gambaran serviks kita. Di serviks itu dibagi dua ya kan, ektoservik dan endoservik. Di mana yang ektoservik ini, yang ektoservik di sini, ini sel-selnya adalah sel squamous cell ya, seperti sel kulit kita. Dengan masuk ke dalam, ini selnya sudah berubah menjadi sel kolumnar. Selnya kotak-kotak gitu kalau dilihat secara mikroskopik ya.
Nah, di antara dua daerah tadi namanya ada transformation zone. Dari sini yang paling selalu mulainya dari arah transformation zone. Jadi dari kolumnar ini apa squamous cell ini berubah jadi ini kolumnar gitu. Lanjut. Nah, sudah kita tahu semuanya ya bahwa penyebab kanker serviks 99,7% adalah high risk HPV ya, dan di antara 99% itu 70%-nya adalah HPV tipe 16 dan 18. Itu yang sudah terkenal dari dulu bahwa penyebabnya adalah yang sangat high risk 16 dan 18. Nah, ini sebenarnya HPV itu ada banyak sekali, ada lebih dari 400 jenis, di mana diantaranya menyerang infeksi pada manusia, yang 45 jenis diantaranya menyerang traktus genitalia, gitu. Dan yang paling terkenal untuk high risk-nya, yang penyebab onkogen ya, penyebab CA cervix utamanya adalah yang 16, tipe 16 dan 18. Untuk low risk, HPV low risk itu tipe 6 dan 11. Kalau untuk low risk kita bisa agak ini ya santai gitu kalau yang low risk yang menyerang. Tapi kalau sudah tipe-tipe ini yang paling banyak 16 dan 18 itu hati-hati gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa perjalanan infeksi HPV dari infeksi HPV menjadi kanker serviks ini sebenarnya cukup lama. Ini sampai several years, bahkan dekade, bahkan bisa puluhan tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun ya. Untuk infeksi awal 1-2 tahun itu ini sel normal terinfeksi HPV, kemudian dia akan berubah niat infeksi HPV. Sebenarnya sebagian besar akan clearance atau dibersihkan sendiri oleh sel-sel tubuh kita, imunitas tubuh kita. Jadi terutama pada pasien wanita di bawah usia 35 tahun, apabila dia terkena HPV, 90% itu bisa sembuh sendiri tanpa harus diobatin gitu. Namun ada beberapa yang persisten. Jadi infeksinya tetap ada di situ dan dia terjadi progression atau progres menjadi berkembang menjadi CIN1 atau kalau yang terbaru penggolongannya namanya low SEL ya ininya sama kayak CIN1. Kemudian kalau dia sebagian besar juga bisa regresi lagi menjadi hampir normal ya kan. Tapi sebagian ada yang terus menetap menjadi CIN2 atau 3. Ini karsinoma in situ ya. 2 atau 3, tingkat 2 atau 3 ini namanya high grade seal ya. Dan lama-lama bisa berkembang menjadi kanker yang invasif. Nah, dari sini nih kelihatan. Jadi dari CIN1 sampai dengan jadi kanker, lesi prakanker bahkan ya, itu bisa membutuhkan waktu beberapa tahun bahkan dekade ya. Nih, kalau lesi prakanker itu di sini. CIN1, 2, 3 ini sudah disebut lesi prakanker yang nanti sebenarnya ada terapinya tersendiri gitu. Terapinya lebih apa namanya? bukan sampai ekstrektomi, tapi cukup beberapa macam terapi yang dia itu angka kesembuhannya akan lebih bagus bila ditemukan di daerah sini. Masih disebut namanya lesi prakanker. Nah, begini. Ini gambaran yang sering kita lihat saat inspekulo ya. Mungkin ibu bidan yang sudah biasa melakukan IVA ya, itu sering melihat ini melakukan inspekulo ya, melihat serviks dengan mata. Serviks normal seperti ini yang di atas. Kalau yang di bawah ini setelah diberikan asam asetat 3-5%, dia akan berubah menjadi putih, aceto white ya. Dan yang paling bermakna itu apabila daerah putihnya itu ada di dekat-dekat transformation zone, dekat-dekatnya lubang ini ya. Ini kan porsio ya. Ada transformation zone-nya. Kalau putihnya di daerah-daerah dekat ini itu sangat bermakna IVA positif. Jadi segera dirujuk untuk melakukan pemeriksaan lebih detail lagi, mungkin dengan pap smear atau kalau sudah lebih advance lagi, kalau sudah ada berdungkul, mulai ada berdungkul, itu nanti namanya diperiksa dengan biopsi, diambil sedikit sebagian jaringannya diperiksakan di bawah mikroskop dengan oleh patologi anatomi gitu.
Eh, baik. Nah, saya rasa untuk hal ini semua sudah tahu di ini ya, di luar apa biasanya kita bilang ya, di luar kepala ya, bahwa cara penularannya itu ada dua, baik secara sexual routes dan non sexual routes juga bisa. Ya, kalau sexual routes tentu saja dengan sexual intercourse, baik itu genital dengan genital ataupun oral dengan genital, ataupun bahkan dengan tangan ya, tangan dengan genital itu juga bisa menyebarkan virus HPV-nya ini. Ya. Kemudian kalau untuk yang non seksual itu bisa dari ibu ke mother to child, sama kayak HBsAg begitu ya, sama kayak HBsAg, HIV, HPV pun juga bisa. Jadi HPV juga ditularkan secara rute non seksualnya dari mother to child. Jadi harus hati-hati pada saat proses bersalin. Kalau vaginanya ada mengandung HPV misalnya pada kondiloma walaupun sedikit kita juga hati-hati. eh Apa namanya? Bisa menularkan HPV, virus HPV ini pada bayi. Biasanya yang paling sering nanti jadinya respiratory papillomatosis. Jadi masuk ke dalam saluran nafasnya bayi si HPV-nya itu tadi dan menimbulkan gejala sesak dan sebagainya. Kemudian kalau yang lainnya ini bisa tertular dari alat-alat yang misalnya kita kurang bersih ya dalam melakukan sterilisasi atau kemudian dari apa namanya penggunaan penggunaan undergarments yang bersama kayak misalnya handuk hotel yang bareng-bareng itu ya, itu kan ganti-ganti handuk hotel, kemudian tempat pijatnya itu apa namanya bisa juga menularkan meskipun lebih kecil, asal apa namanya pembersihannya itu bagus gitu. Nah, ini beberapa faktor resiko orang-orang yang berisiko tinggi ya. Yang pertama melakukan hubungan seksual di usia muda. Jadi apa namanya pasien-pasien yang kurang dari 18 tahun kalau sudah melakukan seksual itu lebih berisiko. Makanya kemarin saya pernah sempat diundang untuk memberikan ini tentang menikah muda ya, itu juga ada risiko berbahaya. Kemudian berganti-ganti pasangan seksual. Kalau yang ini istrinya sebenarnya udah faithful banget ya, sudah setia, tapi suaminya eh, berganti-ganti pasangan. Jadi kita melakukan hubungan seksual dengan orang yang berganti-ganti pasangan itu juga berisiko. Atau bahkan sebaliknya juga bisa sih. Tapi yang banyak istrinya faithful, udah ibu rumah tangga biasa gitu ya, benar-benar setia dengan satu suami, tapi suaminya sering jajan gitu. Mohon maaf ini agak di luar konteks sih. Tapi memang kenyataannya ada seperti itu. Waktu di rumah sakit saya tanya pada pasien yang sudah CA cervix. Kemudian merokok. Merokok itu baik aktif maupun pasif itu juga berbahaya. Jadi jangan disangka merokok hanya apa namanya berimpak pada CA paru ya, tapi ternyata enggak. Juga bisa beresiko terhadap CA cervix. Kemudian infeksi berulang yang saya bilang tadi, dia kena HPV berkali-kali walaupun sudah disembuhkan lagi, kena lagi, disembuhkan, kena lagi gitu ya. Kemudian seperti ini pernah ada pap smear yang hasilnya abnormal. Itu kalau dia nggak mengulang lagi dalam jangka waktu tertentu itu hati-hati. Kemudian anak banyak juga risiko ya. Salah satu risiko kanker serviks ternyata. Kemudian juga ini tadi genetik ya, riwayat keluarga dengan kanker. Jadi memang kanker leher rahim salah satu kanker yang juga apa namanya faktor risikonya adalah genetik. Kalau punya ibu atau tante atau nenek yang pernah CA cervix itu hati-hati, jangan harus bervaksin atau mungkin melakukan pap smear secara rutin, screening secara rutin. Untuk gejala dan tanda, ini yang paling sering ya. Gejala dan tanda adalah untuk curiga ke arah kanker serviks itu bisa perdarahan saat berhubungan intim. Ini yang paling sering. Beliau itu datang keluhannya pendarahan gitu kan, AUB perdarahan di luar masa haid atau bahkan sudah menopause. Tapi pasti pada saat ditanya dia pada saat habis berhubungan berdarah nggak Bu gitu.
Jawabannya iya, tiap kali berhubungan selalu berdarah gitu. Nah itu hati-hati langsung curiganya ke arah sana. Jarang sekali penyakit lainnya. Satu-satunya itu ya, perdarahan saat habis sexual intercourse, kemudian apa namanya, terjadi keputihan yang abnormal, keputihannya banyak, berbau dan sebagainya ya. Kemudian nyeri saat berhubungan intim itu juga hati-hati, dan juga didapatkan nyeri panggul. Ini apabila ada sel kankernya sudah berkembang ke sebelah-sebelahnya. Jadi cuma tidak hanya in situ di serviks aja, tapi dia sudah menyebar. Ada gangguan nyeri panggul. Nah, ini bahwa kanker serviks ini sebenarnya dapat dicegah ya. Mari kita bersama-sama untuk melakukan edukasi yang baik pada semua pasien-pasien kita, pada keluarga kita, pada tetangga kita ya. Kalau ngobrol-ngobrol gitu ya, silahkan eh, lebih ditekankan untuk deteksi dini dan pencegahan primer berupa vaksin HPV, gitu ya. Nah, ini dari WHO. Dari WHO itu dicanangkan 90, 70, 90 ya. Pasti sudah sering mendengar ya bahwa di tahun 2030 goalnya kita itu adalah 90% girls atau wanita, gadis ya, itu sudah tervaksinasi sebelum usia sampai dengan usia 15 tahun. Jadi goalnya itu 90% tervaksinasi HPV wanita ya, gadis. Kemudian screening pada 70% wanita. Kalau dari WHO ini usia 35 sampai dengan 45 tahun ini diharapkan melakukan screening. Kemudian 90% satunya adalah treatment. Jadi 90% wanita yang teridentifikasi ini menerima treatment, baik itu masih lesi kanker maupun sudah terdeteksi kanker. Nah, kalau ini yang dari Indonesia sendiri, rencana aksi nasional untuk eliminasi kanker leher rahim di Indonesia, kalau ini 90, 75, dan 90, ini targetnya lebih gede. Di sini tidak hanya 35 sampai 45 tahun yang dia wajibkan, tapi antara 30 sampai 69 tahun. Ini melakukan screening kanker leher rahim dengan HPV DNA. Ini salah satu screening terbaru kita. Jadi yang dulu kita kenal itu IVA dan pap smear. Pap smear-nya itu juga ada baru. Pap smear-nya itu yang paling sering kita lakukan adalah dulu pap smear konvensional yang disemir di dalam apa namanya, objek gelas gitu. Tapi yang lebih baru lagi, yang lebih bisa mendeteksi lebih bagus itu dengan liquid based cytology. Jadi ada lagi sebenarnya yang lebih baru. Yang ini malah diharapkan semua wanita di usia 30 sampai 69 tahun itu melakukan screening dengan HPV DNA. Gitu. Ini sebenarnya programnya Pak Menkes di beberapa puskesmas di luar Jawa ataupun di beberapa itu sudah ditanggung ya. Di Jawa juga ada beberapa yang HPV DNA-nya itu sudah ditanggung, dimasuk dalam puskesmas. Jadi yang saya dengar kalau di sini masih vaksin HPV masuk ke bias gitu ya. Tapi untuk screening HPV DNA masih banyak yang menggunakan IVA. Nah, untuk pencegahan kanker serviks ini konsepnya tentu saja dengan health promotion ya. Untuk yang pertama ada primary prevention, ada secondary prevention, dan ada tertiary prevention. Untuk primary ini pakai ini health promotion, edukasi ya, edukasi kita sampai berbusa-busa ini ya tiap hari mengedukasi. Kemudian juga specific protection yaitu menggunakan vaksin ya, vaksin HPV. Vaksin HPV baik yang bivalen, kuadrivalen ataupun yang nonavalen. Yang terbaru yang nonavalen. Nonavalen itu melindungi dari 9 strain HPV. Yang paling sering yang tentunya yang high risk ya. Kuadrivalen ini melindungi dari 4 strain HPV high risk. Nah, kemudian setelah specific protection, secondary prevention lainnya yaitu dengan early diagnosis dan prompt treatment. Jadi kita melakukan diagnosis dini, screening ya, screening pada pasien, screening pada pasien bisa melalui via IVA, ini bahasa Inggris soalnya ya, visual, asam asetat visual, kemudian pap smear, kemudian dengan HPV DNA, ini pemeriksaan lebih advance untuk mendeteksi strain HPV, apakah high risk atau yang
non high risk yang menginfeksi kita. Kemudian juga namanya co-testing. Co-testing itu gabungan tes yang biar lebih akurat lagi. Namanya gabungan co-testingnya dengan HPV DNA atau dengan HPV DNA plus pap smear atau HPV DNA plus IVA. Nah, yang ada lagi pemeriksaan terbaru yang sebenarnya juga programnya Pak Menkes yang saya dulu pernah dengar bahwa alat kolposkopi ini akan dibagikan di beberapa rumah sakit RSUD, tapi belum semua daerah mendapatkan gitu. Kemudian yang ini tentu saja pencegahan terakhir ya, pencegahan tersier. Yang ketiga yaitu berupa ini treatmentnya. Treatmentnya bisa berupa surgery, operasi, kemoterapi, radiasi, imunoterapi, dan sebagainya. Targeted terapi ini terapi yang terbaru, penggunaan stem cell dan gen terapi. Nah ini untuk pencegahan primer tadi tentu saja kita modalnya itu promosi, edukasi ya, edukasi health promotion tadi juga 9% dengan vaksin HPV. Nah, ininya 90% vaksinasi, kemudian cakupan screening diharapkan 70% kalau dari WHO tadi ya, yang antara 35 sampai 45. Kalau yang program nasional bahkan 30 tahun sampai 69 tahun melakukan screening. Kemudian terapi, prompt treatment ya, kalau kita menemukan lesi, langsung kalau dari Bu Bidan atau Bapak Ibu dokter umum misalnya melakukan spekulo, kebetulan melakukan spekulo dan IVA, itu kalau ada lesi prakanker kita segera rujuk. Gitu. Kemudian kalau sudah kanker stadium lanjut, nah ini targetnya penemuan kanker yang sudah stadium lanjut itu menurun. Jadi lebih ditemukan lebih awal harapannya gitu ya. Dan tentu saja kematian akibat kanker menurun. Tidak seperti yang tadi saya bilang bahwa setiap jam 2 orang wanita Indonesia meninggal akibat kanker. Kanker serviks maksudnya. Strateginya pertama tadi vaksinasi ya. Vaksinasi dengan vaksinasi HPV, ini sebenarnya sasarannya bisa anak perempuan dan laki-laki itu mendapatkan vaksin di usia kurang dari 15 tahun sebelum mereka melakukan hubungan seksual begitu ya. Pada anak laki-laki kenapa? Karena ada yang namanya itu oral sex gitu ya, atau intercourse dengan manual gitu, bisa menyerang laki-laki, bisa pada anusnya dan sebagainya. Itu makanya di sini ditulisnya anak perempuan dan laki-laki. Tapi untuk kita saat ini yang lebih prioritas dengan vaksin HPV yang dari pemerintah itu diberikan pada anak perempuan di kelas 5 dan kelas 6. Nah, ini cara kerjanya tentu saja seperti biasa ini vaksin disuntikan, kemudian dia akan merangsang pembentukan antibodi, kemudian setelah antibodi terbentuk dia akan menangkap setiap virus HPV yang masuk ke dalam tubuh sehingga dia tidak sampai mampir ke serviks begitu ya, tidak mampir ke leher rahim. Dan ini sudah masuk ke program bulan imunisasi anak sekolah ya sejak 2023 sudah dijalankan. Ini sebelum usia 15 tahun memang mendapatkan 2 dosis ya. Biasanya di kelas 5 sama kelas 6. Kalau ini rekomendasi dari HOGI, ini Satuan Obstetri Ginekologi, Onkologi ya. Merekomendasikan bahwa di usia kurang dari 15 tahun itu mendapatkan 2 dosis, kalau usianya lebih dari sama dengan 15 tahun atau sudah berhubungan seksual itu mendapatkannya 3 dosis. Jadi biasanya di bulan ke-0, 2, dan bulan ke-6. Jadi suntikan pertama dihitung sebagai bulan ke-0. Itu kalau yang 2 dosis itu sebenarnya 0 dan 6, tapi bisa lebih ya, 0 dan 12 bulan itu bisa masih. Kemudian yang kedua tadi strateginya kan pencegahan vaksinasi, kemudian 75% kalau ini program nasional ya, dilakukan screening menggunakan HPV DNA. Ini cara screening terbaru kita yang lebih sensitif, lebih akurat. Nah, kapan dilakukan deteksi dini ya? Deteksi dini tadi kan modalitasnya ada banyak tuh. Ada IVA atau Visual Inspection of the Cervix ya, VIA kalau bahasa Inggrisnya.
Kemudian sitologi ada yang pap smear dengan cara konvensional atau dengan yang terbaru dengan liquid based sitologi namanya. Kemudian dengan HPV testing ini menggunakan alat PCR yang dicek ininya apa usapan dari serviks. Ya sama kayak kita melakukan pap smear tapi nanti diberikan liquid sendiri. Itu sudah dari labnya biasanya. Kemudian kolposkopi, ini kolposkopi itu kita memasukkan kayak alat pembesar teropong masuk ke inspekulum begitu. Jadi langsung kita melihat sel-selnya. Biasanya oleh dokter obgyn terlatih yang melakukan dan di rumah sakit tertentu. Kemudian histologi dan laboratorium testing ini kalau sudah agak advance, tadi saya bilang kalau sudah lesinya berdungkul begitu ya, porsinya berdungkul kita melakukan biopsi. Nah, kapan waktunya? Waktu untuk deteksi dini itu pasien kalau sudah menikah ya diharapkan untuk melakukan screening secara rutin gitu ya. Kemudian atau dia telah berhubungan seksual selama 3 tahun ya. 3 tahun menikah atau sudah pernah berhubungan seksual sejak 3 tahun dari pertama kali dia seksual intercourse itu sebaiknya melakukan deteksi HPV. Kemudian kalau di beberapa negara ini ya usia lebih dari 18 tahun itu dianjurkan untuk melakukan deteksi dini atau screening gitu. Kemudian pada kita itu dianjurkan 3 tahun sekali melakukan screening dengan berbagai modalitas tadi, monggo dipilih. Kalau misalnya kecuali dengan faktor resiko, kalau punya faktor resiko yang tadi sudah disebutkan, itu screeningnya bisa lebih sering gitu ya, bisa tiap 1 tahun sekali seperti itu. Kemudian kalau enggak sama sekali yang di atas itu setidak-tidaknya 1 kali seumur hidup ya, pada saat terutama untuk wanita yang usianya udah lebih dari sama dengan 35 tahun. Paling enggak 1 kali aja kita melakukan screening. Jadi kalau kita mengajak pasien paling tidak 1 kali seumur hidup ya di usia 35 tahun itu yang paling sedikit ya. Gitu. Nah, ini tentang HPV DNA. Tadi yang saya bilang pemeriksaan terbaru kita yaitu menggunakan PCR ya, ELISA dan PCR. Tapi yang paling yang paling sensitif yang PCR. Nah, ini merupakan metode terbaru untuk pemeriksaan kanker serviks, di mana di sini itu mendeteksi adanya virus HPV DNA. Jadi sebelum menjadi lesi prakanker, sebelum berkembang menjadi lesi prakanker, ini lebih advance, lebih sebelumnya lagi. Kita melihat ada atau tidak di serviks kita itu virus HPV gitu. Dan itu nanti dikelompokkan dari pemeriksaan PCR itu. Dikelompokkan yang menyerang HPV, kalau misalnya positif, itu dikelompokkan. Ini HPV-nya yang high risk atau yang low risk gitu. Nanti lebih enak. Kemudian, nah pengambilan sampelnya ini bisa dari serviks seperti kita mengambil pap smear, caranya pakai brush begitu. Atau bisa juga dari sampel urin. Cuman yang dari sampel urin ini masih penelitian lebih baru lagi dan sensitivitasnya masih lebih rendah dibanding kalau kita mengambil sampel swab dari serviks langsung gitu. Nah, ini sensitivitasnya bisa mencapai 100%, spesifitasnya bisa mencapai 96%. Jadi kalau ada sel-sel yang bukan HPV, dia itu memang negatif, bukan HPV gitu, spesifisitas namanya. Nah, prosedurnya bisa oleh tenaga kesehatan, bahkan bisa self-sampling, karena memang tadi ada yang dari urin ya, pengambilannya. Cuman memang yang disarankan lebih ke swab dari vaginanya, atau langsung, dan diperiksa oleh laboratorium resmi gitu. Nah, kalau kita terinfeksi HPV bagaimana? Gitu. Pasti ada pertanyaan ini ya. Nah ini, algoritmanya kecil banget ini. Mungkin tampak nggak di layar? Kalau yang pakai HP mungkin kecil ya. Jadi nanti itu akan dibedakan dari tes HPV ini yang menginfeksi itu yang HPV tipe apa gitu ya. Ini ada 2 macam ya. Satunya cuma menyatakan negatif atau positif terinfeksi HPV. Ada juga yang sudah membagi ya, dari yang positif itu nanti yang high risk yang tipe 16-18 atau tipe lain non 16-18 gitu ya.
Nah, kalau yang ini, coba yang di sebelah kiri. Kalau eh, tes HPV DNA dikatakan positif, itu dilanjutkan dengan pemeriksaan IVA. Ini kalau ini algoritmanya melakukan do-IVA. Do itu dokumentasi IVA. Jadi pemeriksaan IVA itu di beberapa tempat itu sudah ada tele do-IVA bahkan. Jadi dokumentasi IVA itu kalau ada kebingungan itu akan dikirim ke nomor nomor HP tertentu yang dia bisa menginterpretasikan, oh ini positif, oh itu negatif IVA begitu. Itu namanya tele do IVA. Kalau yang ini kita jarang ya, di sini saya belum pernah lihat gitu. Jadi memang benar-benar IVA dari kita sendiri begitu. Kalau mencurigakan ke arah positif ya nanti dilakukan pemeriksaan gitu ya. Kalau lesinya didapatkan positif, nanti akan ditindaklanjuti lesi prakanker gitu yang tadi berubah menjadi aceto white ya. Itu akan dilakukan beberapa terapi seperti krioterapi, TCA, elektrokauter, lip, dan LEDS. Yang itu mengerjakan adalah spesialis obstetri. Kalau yang ringan bisa obstetrik ginekologi. Eh, Kalau yang lebih berat bisa harus ke onkolog. Gitu. Nah, ini pemeriksaan yang kedua. Yang tadi pemeriksaan HPV DNA. Yang sekarang tentang sitologi. Sitologi yang kita kenal pap smear ya, pemeriksaan pap smear itu dibagi dua, ada yang konvensional, ada yang satu lagi saya bilang tadi tentang liquid based sitologi, LBC, yang lebih akurat lagi dan eh, banyak lebih bagus gitu. Angka negatif palsunya itu lebih sedikit dibanding konvensional pap smear. Ya, semua pasti sudah tahu ya bahwa pap smear dilakukannya seperti ini ya, seperti kita melakukan inspekulo, kemudian dengan alat spatula atau dengan brush itu kita kerok diputar 360 derajat, kemudian disemirkan ke objek gelas begitu yang sudah diberi nama, kemudian nanti dikeringkan dan difiksasi, kemudian akan diperiksa oleh laboratorium, diperiksa oleh spesialis PA. Alatnya seperti ini ya. Bisa yang ini juga lebih bagus lagi. Ini biasanya untuk yang LBC, yang berasnya model begini. Nah, ini kalau yang liquid base yang saya bilang tadi, jadi eh, tidak banyak sel-sel yang terbuang gitu ya. Setelah kita brush ininya tadi sama seperti tadi diputar 360 derajat, kemudian dimasukkan ke cairan tertentu. Yang dia di sini nanti sel-selnya masuk semua ke sini. Nggak ada yang terbuang. Kalau tadi cuman sebagian kita semirkan di objek gelas gitu, sebagian besar lain terbuang di tempat sampah. Jadi sebenarnya aman. Ada kadang-kadang ada sel targetnya itu yang tidak masuk ke objek gelas tadi, gitu. Makanya negatif palsu. Angka negatif palsunya lebih tinggi. Cuman memang kalau di sini kesulitannya LBC ini masih jarang ya dilakukan. Saya tanya di beberapa lab besar di sini masih belum ada yang melakukan liquid based cytology. Jadi masih terima sampelnya sampel konvensional pap smear. Nah, bedanya yang tadi saya bilang kalau pakai liquid base itu sampelnya kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam cairan tertentu ya, collecting cell prep namanya, cell prep LBC solution. Semuanya masuk ya, sel-sel yang kita ambil tadi. Kemudian nanti dilakukan preparasi sendiri lab dan diperiksa di bawah mikroskop. Kalau yang konvensional, nah ini setelah kita semirkan di dalam objek gelas ya, masih banyak yang di sini di gasnya, di spatulanya buang gitu ya. Makanya membuang discarded cell over 80%. Jadi membuang sel-sel yang kita ambil tuh lebih dari 80%. Nah, kemudian juga waktu diperiksa ini gambarnya lebih kalau dilihat di bawah mikroskop gitu gambarnya lebih nempel-nempel gitu. Sebenarnya lebih susah dilihat dibandingkan yang liquid tadi. Gambarannya itu misah-misah gitu satu sel bagus gitu kalau dilihat. Nah, itu sebenarnya. Tapi tetap masih apa ya? Masih cukup menjanjikan meskipun memang di sini tidak ada gitu. Jadi karena kita punyanya IVA, punyanya adalah pap smear konvensional, punyanya adalah vaksin HPV, nah itu manfaatkan aja. Manfaatkan yang ada segala daya upaya. Jangan sampai tiap 1 jam ada 2 wanita meninggal tadi. Kita turunkan angka keterlambatan deteksi
CA cervix gitu. Yang ini co-testing tadi yang saya bilang, co-testing itu biar lebih ini lagi, apa namanya, testingnya nggak cuma pakai satu modalitas ya, jadi pakai tes HPV DNA ditambah dengan IVA atau tes HPV DNA dengan sitologi, salah satu menggunakan pap smear yang liquid base ataupun yang konvensional. Nah ini kalau pemeriksaan IVA ya, pasti kalau di tempat, kalau saya dulu pernah bekerja di salah satu puskesmas ya, sebelum saya sekolah jadi PPDS Opjin, di tempat untuk pemeriksaan ibu dan anak, nah itu ditempel ini eh, apa namanya atlasnya ini untuk kita ngerpek ya, mana sih gambaran yang mengarah ke positif ya, aceto white gitu ya. Karena memang itu adalah pelatihannya ya, yang saya tahu pernah ada pelatihannya. Kemudian seringnya kita melihat atau tidak eh, serviks yang abnormal itu juga berpengaruh ya, kayak jam terbangnya. Sudah berapa ribu nih yang dilihat dengan IVA itu, makin sering akan makin bagus. Yang paling sering tuh lihat yang seperti ini nih di pojok kanan atas nih. Ini namanya ektropion ya sebenarnya. Jadi jangan takut, jangan takut duluan gitu. Merah banget lebar gitu ya. Melebihi transformation zone gitu. Tapi setelah dikasih asam asetat dia nggak berubah jadi putih, tetap merah. Gitu. Jadi ini adalah ektropion atau ektopi gitu ya. Jadi apa endoservix yang dia melebar keluar, meluas sampai ke ektoservix gitu ya, sampai di luar. Gitu. Tapi kalau untuk kehati-hatian juga bagus lah ya. Kita sudah eh, daripada enggak sama sekali gitu ya. Makanya kadang-kadang kesulitannya untuk apa namanya menjaring pasien itu sulit gitu ya. Ada yang malu lah. Kadang-kadang cuma kita VT aja udah malu, apalagi dibuka-buka begitu dia harus posisi letotomi, terus harus kita lihat. Kadang selain malu, kadang juga takut gitu ya. Takut daripada aku ketahuan ada penyakit, lebih baik nggak usah periksa gitu. Banyak yang seperti itu. Tapi tentu saja kalau dari kita sebagai tenaga kesehatan ya, yang inginnya apa angka deteksi dini itu cakupannya lebih luas ya kan, tentu mengharapkan mereka untuk periksa. Ya tadi seperti saya bilang minimal 1 kali seumur hidup pada wanita usia di atas 35 tahun, gitu ya. Terus untuk treatmentnya, jadi tadi strategi yang ketiga adalah tentang treatment. Di 2030 itu goalnya 90% wanita yang terdiagnosa baik itu lesi prakanker ya sebelum terjadi kanker ataupun yang sudah kanker agresif itu mendapatkan tata laksana yang bagus gitu. 90%. Tapi memang agak susah ya wong screening aja susah apalagi periksa. Mereka tahunya kalau sudah bergejala, yang itu saya sering kali lihat kalau di rumah sakit itu memang sudah grade 2, stadium 2 ke atas. 2, 3, 3B bahkan seperti itu. Itu eman banget sebenarnya. Karena perjalanannya tuh lambat sebenarnya sampai dekade, bahkan 20 atau ada yang 30 tahun dari sejak terinfeksi HPV. Oh ini nggak perlu. Oh iya, ini sudah slide terakhir saya ya. Ini sebenarnya tata laksana ya, tata laksana untuk kanker serviks ataupun yang belum terjadi namanya lesi prakanker. Dibagi dua kan, lesi prakanker dulu, kemudian tata laksana pada saat sudah terdeteksi kanker serviks. Nah, kalau yang untuk lesi prakanker tentu saja masih lesinya kecil, kemudian prognosanya juga lebih bagus gitu ya. Penanganannya lebih mudah untuk SPOG onkolog gitu ya. Dan lebih bagus gitu ya. Itu bisa pakai cryoterapi, thermal ablation, laser ablation atau TCA ya. Kemudian atau juga terapi eksisi berupa loop loop electrosurgical eksisi prosedur atau yang lebih luas lagi pakai LLETZ nih, transformation zone-nya. Transformation zone-nya yang di apa namanya? Yang diambil gitu ya. Atau lebih dalam lagi pakai konisasi. Konisasi ini apa
suatu eksisi yang berbentuk kon, jadi mengarah ke lebih banyak gitu ya, leher rahim yang akan terambil gitu. Atau yang lebih advance lagi, kalau memang ini ya histerektomi. Ada yang masih cin 1, cin 2, tapi sudah cukup anaknya, sudah usia lebih dari 50 misalnya. Kemudian ada untuk histerektomi juga ada. Dan itu angka kekambuhannya tentu saja jauh lebih kecil dibanding apabila sudah terdeteksi sebagai kanker. Kanker nanti akan di staging ya. Ini kalau lebih advance lagi, namanya terapi kankernya sendiri. Itu ada stadium 1, 2, 3, 4 yang masing-masing dibagi ABC. Nah, itu ada ininya sendiri. Itu nanti yang staging biasanya ya, dokter spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi. Nah, setelah dilakukan staging, sebenarnya kalau sampai 1A, stadium 1A itu masih bisa dilakukan operasi radikal histerektomi, kemudian dilanjutkan dengan radiasi dan atau kemoterapi. Tapi kalau sudah stadiumnya lebih dari 1A, itu biasanya lebih ke ada yang ini lebih ke radiasi. Jadi kayak misalnya 3A, BC itu terapi utamanya adalah radiasi. Tapi masalahnya di Surabaya aja center untuk melakukan radiasi ataupun kemoterapi itu hanya 2 yang saya tahu, di RSAL yang depannya Royal itu, dan juga di Sutomo, dan itu antriannya banyak bahkan ya, sampai ada yang 6 bulan, setahun, bahkan 1,5 tahun, saking banyaknya antrian dan yang punya modalitas radioterapi sedikit. Padahal kanker ini terus berjalan gitu kan, jadi kasihan sekali ininya. Makanya sebelum terjadi itu, pada saat masih lesi prakanker, segera kita cegah begitu, atau bahkan sebelum terjadi lesi prakanker, yaitu dengan pencegahan dini tadi ya, pemberian vaksin HPV dan juga edukasi tentunya. Oh ya, ini peran kita dan dokter umum tentunya sebagai edukator ya. Sebagai edukator, kita yang ngajak ya, pentingnya mengedukasi masyarakat sekitar, pasien-pasien kita, saudara kita sendiri bahkan ya, yang ibu-ibu perempuan, soalnya yang belum melakukan pap smear atau deteksi screening ini, ya monggo gitu ya, kita melakukan edukasi dan juga screening. Kemudian kalau misalnya ini sebenarnya bisa dilakukan, cuman kalau di sini masih belum ada, yang saya tahu ada di Prodia, di Surabaya, di Malang, HPV DNA. Di kita masih IVA dan pap smear konvensional, begitu. Nah, kalau sudah menemukan lesi prakanker, kita segera rujuk untuk melakukan treatment. Cuman memang tadi sudah saya bilang bahwa kendalanya masyarakat kita ini tipenya malu-malu begitu ya, malu atau takut tahu ada penyakit malah menghindari. Daripada saya tahu ada sakit, banyak usah gitu kan. Banyak yang seperti itu. Jadi pintar-pintarnya kita melakukan edukasi di berbagai kesempatan, sangat-sangat apresiasi gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi sharing kita hari ini. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Apabila saya ada kurang informasi, mungkin nanti bisa di-sharing juga dari panjenengan semua yang juga ada yang bekerja di kota maupun di Vaskes 1 di Kabupaten Pasuruan, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Sofiana. Bu Dokter silahkan untuk istirahat dulu bareng 1 atau 2 menit. Ternyata banyak sekali teman-teman yang rasa ingin tahunya besar sekali tentang apa itu kanker serviks. Bu Dokter, pagi ini saya sudah menerima 9 pertanyaan. Wow, calon-calon penerima tumbler warna biru tantrum ini Bu Dokter ya. Silakan istirahat dulu Dokter. Kita saksikan iklan berikut sebelum kita menjawab pertanyaan dari para peserta webinar. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sofiana Indrayanti, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya lulus dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, yang saat ini akan berpraktik di Klinik Utama Rawat Jalan Prima Insani yang berlokasi di Kota Pasuruan. Kami siap memberikan pelayanan kesehatan bagi Anda, para wanita, ibu hamil, serta pasangan yang ingin merencanakan kehamilan. Beberapa layanan di klinik kami diantaranya pemeriksaan kehamilan, kemudian pemeriksaan kesehatan organ reproduksi, OSG, baik itu 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi maupun transvagina, kemudian konsultasi mengenai kontrasepsi, konsultasi tentang gangguan haid, mau melakukan pemeriksaan pap smear, vaksin HPV, dan lain sebagainya. Dengan fasilitas yang cukup nyaman, teknologi USG terbaru, serta tenaga medis yang profesional, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ramah, serta terpercaya bagi seluruh pasien kami. Silahkan datang dan kunjungi kami di Klinik Utama Rawat Jalan Prima Insani, Jalan Sekarsono nomor 6, Kota Pasuruan. Sampai jumpa di klinik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter Sofiana apa masih bersama kami, Dokter? Halo, Dokter Iya, Sofiana. masih. Oke, siap. Dokter, saya Iya. sudah menerima berapa ini tadi? 11 pertanyaan. Kita coba jawab sampai nanti menghabiskan waktu, kita coba jawab satu-satu begitu ya, Bu Dokter? Iya, ya, baik. 11. Pertanyaan pertama di kolom chat dari Anissa Rafini Adilian. Mengapa kanker serviks disebut sebagai silent killer? Dan gejala awal apa saja yang kerap diabaikan oleh perempuan hingga terlambat terdeteksi? Serta apa saja faktor risiko utama kanker serviks, termasuk peran infeksi HPV, gaya hidup, dan riwayat kesehatan reproduksi. Sejauh mana efektivitas HPV dalam mencegah kanker serviks dan waktu terbaik bagi perempuan untuk mendapatkannya? Gitu, dokter. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya banyak sekali ya, diborong. Saya kira itu semua sudah masuk sebenarnya dalam presentasi saya tadi, ya. Apa nih tadi? Kenapa kok disebut silent killer ya? Sama kayak hipertensi ya. Jadi memang karena malu, karena takut tadi, kita kan sering sekali mengabaikan untuk melakukan screening, apalagi melakukan vaksin HPV. Saya kira lebih jarang lagi yang melakukan vaksin HPV yang sadar bahwa kita itu beresiko untuk terkena kanker serviks gitu ya. Itu yang menyebabkan bahwa kanker serviks disebut silent killer. Tahu-tahu datang ke kami, datang ke panjenengan semua mungkin sudah stadium 3. Itu yang paling banyak. 70% bahkan mungkin 90% wanita yang terdiagnosa kanker serviks datangnya sudah stadium lanjut gitu. Jadi, eman sekali sebenarnya. Karena sebenarnya dia tumbuhnya lambat ya kan. Gejala awal tadi sudah saya bilang, tadi ada perdarahan ya, terutama perdarahan pasca hubungan intim atau perdarahan di luar masa haid, kemudian ada nyeri panggul itu kalau sudah lebih advance ya. Kemudian ada keputihan. Dua itu sebenarnya yang paling sering dikeluhkan, keputihan yang abnormal, yang dia itu muncul kronis gitu ya, sering banget keputihannya. Bahkan kalau yang sudah kanker serviks saya lihat keputihannya tuh encer, lebih ke encer dan berbau. Begitu. Itu gejala awalnya. Kemudian apa tadi nih? Faktor resiko ya kan, faktor resiko utama. Faktor resikonya tentu tadi yang berhubungan kurang lebih 18 tahun, kemudian hubungan dengan orang yang kita sendiri berganti-ganti pasangan atau berhubungan dengan orang yang berganti-ganti pasangan, kemudian merokok baik itu pasif ataupun aktif itu juga berisiko. Kemudian ada anggota keluarga yang menderita kanker serviks, apalagi kalau anggota keluarga dekat yang mungkin ibu kita, nenek kita gitu ya, itu faktor risikonya lebih besar. Jadi kalau ada keluarga dekat kita yang berhubungan darah dengan kita, wanita, dan terdeteksi kanker serviks, sebenarnya kita lebih waspada, kita lebih sering untuk melakukan screening karena itu sangat penting gitu ya sebelum
jatuh ke kanker gitu ya. Masih lesi prakanker ketemu lebih bagus dibandingkan yang sudah ke kanker serviks walaupun itu masih stadium 1, stadium 2 begitu. Nah, ini apa nih? Efektivitas vaksin HPV ya. Seperti tadi saya bilang bahwa vaksin HPV ini apa namanya ada macam-macam ya. Ada yang bivalen ini yang sudah lama, Cervarix itu. Tapi ini sudah banyak yang meninggalkan. Yang sekarang terbaru pakai yang quadrivalen dan yang nonavalen. Jadi mencegah dari yang quadrivalen, quadri kan 4 ya, mencegah dari 4 strain jenis virus HPV high risk terbanyak ya, termasuk 16-18 tentunya ya. Kemudian yang nonavalen itu lebih luas lagi cakupannya, dia mencegah 9 macam tipe virus HPV. Nah, efektivitasnya cukup bagus. Tadi apa namanya? Hampir kalau dilakukan di usia sebelum 15 tahun atau sebelum melakukan apa namanya? Sexual intercourse itu efektivitasnya lebih tinggi gitu ya. Hampir 90%. Tapi tentu saja semuanya ya tidak sampai tidak akan, kita nggak bisa menjamin ya, tidak akan terkena kanker serviks kalau sudah melakukan vaksin HPV. Tentu semua ada ininya, persentasenya. Dan kita jangan sampai pernah bilang 100%. Nggak ada. Ya, walaupun misalnya dilakukan di usia kurang dari 15 tahun gitu. Ada penyebab kanker serviks lain ya, termasuk juga ada itu kandidiasis yang berulang kronis itu juga bisa. Jadi keputihan. Jadi bukan hanya HPV gitu ya. Makanya itu kita tidak bisa mengatakan bahwa cakupannya 90% atau apalagi 100% gitu ya. Kalau untuk yang lebih dari 15 tahun sudah menikah, sudah melakukan seksual, tentu saja efektivitasnya akan menurun. Tapi tetap dianjurkan untuk melakukan, lebih baik mencegah daripada tidak sama sekali. Gitu. Ya ini apa tadi? Kapan terbaik ya? Tentu saja sebelum usia 15 tahun yang paling bagus ya. Sebelum melakukan aktivitas seksual. Walaupun misalnya jenengan umur 18 tahun tapi sama sekali belum pernah melakukan aktivitas seksual, itu jauh lebih bagus untuk melakukan vaksin HPV. Gitu. Sudah? Baik, terima kasih Bu Dokter. Kak Anies, semoga terjawab pertanyaannya. Kita geser ke pertanyaan berikutnya, Dok. Dari Bu Umi Rofik. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelainan pada serviks, langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya agar tidak berkembang menjadi kanker? Kapan seorang perempuan dianjurkan mulai melakukan pemeriksaan kanker serviks secara rutin dan seberapa sering pemeriksaan tersebut harus dilakukan? Adakah perbedaan metode pemeriksaan seperti pap smear, IVA, HPV DNA, serta siapa yang sebaiknya menjalani masing-masing pemeriksaan? Silakan, Dokter. Oke, ini apa dulu nih? Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kanker serviks. Oke, ya. Sebelum terjadi kanker, ini yang paling kecil, yang paling rendah stadiumnya namanya cancer in situ ya. Jadi kanker serviks yang dia itu masih apa namanya, areanya itu masih di sekitar serviks itu aja sendiri, namanya in situ. Jadi lebih kecil dari itu namanya lesi prakanker ya sebelum itu. Yang tadi saya sebutkan CIN 1, CIN 2, CIN 3 gitu ya. Kalau misalnya pakai hasil pap smear dengan klasifikasi terbaru yang pakai beta sudah itu malah sudah disebutkan bisa high grade seal atau low grade seal begitu. Nah, itu apa namanya? Langkah yang harus dilakukan ya tentu saja tadi kalau dia masih hanya terdeteksi HPV DNA saja, sebagian besar bisa mengeliminasi ya, tapi masih ada yang progresif ya untuk vaksin untuk HPV itu tadi. Kemudian kalau sudah lesi prakanker ada beberapa modalitas tadi yang saya sebutkan, krioterapi, thermal terapi, ablasi gitu, atau mungkin pakai yang apa namanya insisi tadi ya, lip, kemudian LEDS, kemudian juga konisasi dan sebagainya. Itu yang melakukan adalah dokter spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkolog gitu. Dibilang kapan perempuan dianjurkan mulai melakukan, tadi sudah ada kapan sih
Ya, kalau usianya kurang dari 18 tahun pada beberapa negara atau sudah melakukan sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual, kemudian apa tadi eh, paling sedikit dianjurkan tiap 3 tahun ya. Kalau yang bagi sudah menikah dianjurkan untuk tiap 3 tahun melakukan screening berbagai modalitas tadi silahkan HPV DNA, IVA, Pap smear begitu ya. Kemudian atau paling enggak 1 kali seumur hidup pada wanita yang berusia lebih dari sama dengan 35 tahun. Silahkan melakukan screening gitu ya. Terus berapa sering? Tadi kan dibilang rata-rata 3 tahun sekali ya dianjurkannya untuk melakukan screening itu. Mau pilih modalitas yang mana saja. eh, atau kalau pada yang berisiko, misalnya pada yang punya banyak pasangan atau tadi punya keluarga CA cervix begitu ya. Itu silahkan lebih sering, monggo setiap 1 tahun sekali, 2 tahun sekali silahkan. Lebih sering dari 3 tahun. Yang dianjurkan setiap 3 tahun sekali. Perbedaannya tadi sudah saya jelaskan juga, ada HPV DNA, kemudian IVA dan Pap smear. Ini maksudnya mungkin siapa yang melakukan gitu ya. Kalau untuk menganjurkan HPV DNA itu panjenengan semua bisa. Jadi ini apa namanya? Pemeriksaan biasanya di laborat. Yang mengambil sampel adalah laboratorium. Itu bisa. Tapi kalau misalnya yang mengambil sampel dari kita, biasanya dari tenaga kesehatan, dari dokter, biasanya dokter SPOG gitu ya. Itu melakukan pengambilan sampel untuk panjenengan, bidan dan dokter umum, biasanya yang dilakukan itu adalah IVA. Pemeriksaan IVA itu boleh untuk bidan dan dokter umum yang terlatih gitu ya. Sudah melihat apa namanya? Pernah pelatihan, kemudian melihat bagaimana caranya, step-stepnya, kemudian juga melihat menginterpretasikan hasil gitu ya. Itu bidan dan dokter umum terlatih gitu. Untuk Pap smear biasanya dilakukan oleh kami SPOG. Kalau misalnya dari IVA itu kok kayaknya aceto white-nya positif gitu ya, curiga ke arah sana, lesi prakanker, silahkan nanti bisa dilakukan pemeriksaan Pap smear oleh kami, oleh spesialis obstetri tentunya ya, gitu. Kalau yang HPV DNA tadi bahkan bisa melakukan self sampling ya, jadi nggak harus ke tenaga kesehatan. Kalau yang pakai urin, cuman yang pakai urin ini lebih banyak false negatifnya, jadi terbaca negatif, padahal aslinya positif karena memang tidak banyak HPV yang ada di urinnya pasien. Lebih banyak tetap ngambil seperti pengambilan Pap smear itu kita men-swab cervixnya. Yang bisa dilakukan IVA aja untuk panjenengan. Baik, terima Sudah? kasih Bu Dokter. Semoga terjawab penasarannya Bu Umi Raufik. Dokter, kita tambah 2 pertanyaan lagi bisa Dokter? Oh boleh boleh. Boleh. Selanjutnya dari Rita Kurniawati. Apakah wanita yang sudah melakukan pengangkatan rahim masih berisiko terkena kanker serviks? Singkat cerita, ada pasien datang dengan keluhan nyeri saat BAK, keputihan, sudah pernah pengangkatan rahim, sudah menopause. Ternyata waktu diinspeksi dan palpasi di daerah vagina, labia minor dan labia mayor teraba keras semua. Saat itu tiba-tiba ada bleeding dari dalam. Mohon edukasi dan penanganannya, dokter. Silakan, dokter. Baik, terima kasih Ibu Rita Kurniawati. Jadi begini, pengangkatan rahim itu ada 2 jenis ya. Yang namanya total abdominal hysterectomy, jadi kita ngambil seluruh apa namanya rahimnya besar-besar. Dan namanya supravaginal hysterectomy. Di sini kita meninggalkan serviks. Memang diangkat rahimnya, tapi serviksnya ditinggal. Ini yang lebih mudah dikerjakan oleh SPOG dan lebih cepat ya, karena tidak ngambil sampai ke bawah gitu ya. Kalau ngambil sampai serviks itu kita operasinya lebih effort, lebih susah dan sampai ke bawah, sampai ke serviksnya bersih, tinggal vagina yang kita jahit gitu. Nah, ini juga sering kali terjadi. Jadi pada wanita yang zaman dulu itu kita SPOG umum itu lebih sering melakukan SVH namanya supravaginal hysterectomy. Jadi pengangkatan rahim yang meninggalkan serviks. Jadi di atas serviks yang dipotong ya. Itu yang berisiko terjadi kanker serviks. Makanya untuk yang saat ini saya sendiri juga menerapkan kalau misalnya pasien saya lakukan histerektomi pada pasien-pasien ginekologi ya bukan obstetri,
itu saya melakukannya sampai serviks saya ambil sampai bersih. Jadi benar-benar tidak ada resiko untuk terjadi kanker serviks. Tapi kalau misalnya terjadi operasinya susah, yang bagian bawah itu lengket, biasanya kita memang potong di atasnya serviks. Makanya tetap meninggalkan serviks, tapi kita harus edukasi kepada pasien, pada pasien kita tadi, bahwa sudah diangkat rahimnya, tapi serviksnya masih ada. Potensi untuk terjadi kanker serviks itu masih ada. Jadi dia masih berkewajiban untuk melakukan screening, ya berkewajiban untuk melakukan pap smear ataupun IVA atau HPV DNA yang secara rutin gitu. Kita harus menjelaskan itu, gitu. Itu ya. Siap, terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya, kita juga ada pertanyaan dari Dina Evalia. Kaitannya cakupan screening 70-75%, efektivitas tes HPV DNA dibanding metode konvensional serta tantangan implementasi di berbagai wilayah Indonesia. Apa makna target 90-70-90 WHO dalam konteks eliminasi kanker leher rahim sebagai masalah kesehatan masyarakat? Dan bagaimana strategi screening HPV DNA pada perempuan usia 30-69 tahun agar mampu menurunkan angka kematian akibat kanker leher rahim? Gitu Bu Dokter, silakan. Ya, baik. Jadi begini. Seperti saya bilang tadi, kalau modalitas kita itu untuk screening kanker serviks yang terbaru itu adalah HPV DNA. Itu sebenarnya apa ya? Yang bagus itu digabung ya, HPV DNA dengan pap smear atau HPV DNA plus IVA gitu. Untuk efektivitasnya tentu ini karena sebelum terjadi ya. Jadi kita mendeteksi adanya HPV DNA sebelum adanya perubahan sel-sel. Kan kalau pada pemeriksaan IVA atau pemeriksaan pap smear itu kita sudah mendeteksi mendeteksi ada perubahan sel yang terjadi pada porsionya atau serviksnya pasien itu gitu ya. Jadi ini lebih lebih sebelumnya, lebih dini lagi. Makanya seringkali dilakukan co-testing atau testing yang double ya, screening baik itu HPV DNA plus pap smear atau HPV DNA plus IVA. Untuk efektivitasnya saya rasa cukup tinggi ya, cukup bagus. Cuman memang kendalanya adalah di harga ya. Kalau HPV DNA yang saya tahu itu pemeriksaannya antara 600 sampai 750 ribu pemeriksaannya untuk satu kali pemeriksaan. Nah, itu yang saat ini di beberapa di kota kita, kabupaten dan kota kita, setahu saya masih belum ada di cover oleh pemerintah ya untuk pemeriksaan HPV DNA itu. Kalau untuk pemeriksaan IVA, saya kira banyak yang ini ya di puskesmas itu dikerjakan begitu ya, dan gratis ya setahu itu ya. Kemudian kalau pap smear ini dilakukan di beberapa rumah sakit dan juga eh, di klinik kami juga melayani pap smear. Itu harganya sedikit lebih murah daripada HPV DNA gitu. Cakup efektivitasnya sebenarnya cukup bagus gitu ya. Hampir di atas 80% gitu kalau HPV DNA-nya terdeteksi dari awal. Terus yang kedua, makna 90-70-90 itu kan targetnya WHO di tahun 2030 yang sudah di dalam PPT saya sudah tadi 90%-nya vaksinasi, 70%-nya screening, dan 90%-nya target treatment ya. 90% wanita yang terdeteksi lesi prakanker maupun kanker mendapatkan treatment yang sesuai gitu. Di 2030 sebenarnya targetnya. Sudah? Baik, Itu Dokter, baik kita yang masih bawah. punya banyak. Kenapa Dokter? Oh ya, itu bagaimana strategi screening Oh iya. HPV pada perempuan? Oh ya tadi pakai modalitas tetap HPV DNA. Makanya itu sulitnya karena harganya cukup pricey gitu ya kalau menurut kita. eh Apa ya? Kita bisanya memang edukasi ya. Edukasi untuk usia ini. Ini targetnya dari nasional ya ini. Kalau 30 sampai 69 tahun. Kalau WHO yang melakukan screening itu usia 35 sampai 45 tahun. Nggak hanya HPV DNA, bisa segala modalitas tadi. Gitu.
Lanjutkan? Oh, sudah. Masih banyak sebenarnya dokter. Kita tambah sedikit boleh ya Bu dokter? Boleh, Sini boleh. mungkin dari ini tadi sebentar. Nah, dari Bu Ririn. Untuk kita yang sudah vaksin CA cervix sesuai jadwal dan ulangannya juga apakah menjadi jaminan penuh kalau bisa bebas kanker serviks? Untuk pasien yang banyak anak, kenapa bisa menjadi salah satu faktor risiko terkena kanker serviks? Silahkan dok. Baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu Ririn. Yang pertama ini tentang saya bilang tadi bahwa vaksin kanker serviks tidak 100% ya, tidak 100% menjamin kita tidak akan kena gitu ya. Tapi setidaknya sekitar 90% ini efektif untuk mencegah kanker serviks yang disebabkan oleh HPV dan proteksinya itu tentu lebih bagus pada orang yang melakukan vaksin di usia kurang dari 15 tahun atau belum pernah melakukan sexual intercourse. Itu lebih tinggi. Semakin usianya bertambah dan juga dia sudah melakukan hubungan seksual, itu tentu saja proteksinya kalau kita melakukan vaksin akan berkurang gitu ya, seiring usia dan juga seiring faktor risiko tadi gitu ya, dibanding yang kurang dari 15 tahun gitu. Makanya kita kalau bilang tidak pernah ada jaminan gitu ya, 100% gitu. Nah, orang yang sudah melakukan vaksin HPV ini pun masih tetap dianjurkan untuk melakukan screening gitu ya. Kalau udah pernah vaksin mungkin screeningnya belum lagi 3 tahun, bisa 5 tahun sekali atau bahkan nanti 10 tahun tiap tiap ulang tahun yang misalnya ke 30, ke 40, ke 50 silahkan gitu melakukan uh, screening. Tetap ada walaupun lebih kecil kan melakukan vaksin sama sekali gitu ya. Yang kedua, pertanyaan, tiap kali melahirkan tentu kan terjadi erosi ya kan, pasti ada robekan dari porsio, semua jalan lahir dari porsio, vagina sampai ke perineum bahkan ya kan ada robekan. Ya, robekan itu tentu kalau misalnya di dalam vagina kita sudah ada HPV akan lebih sering menginfeksi. Makanya orang yang anaknya 1 dibanding yang anaknya 10 itu faktor risikonya lebih besar karena dia sering ada perlukaan di jalan lahirnya itu. Dan kalau misalnya sudah ada HPV di vaginanya, kita kan juga nggak tahu, nggak pernah periksa, tentu akan menginfeksi ke daerah yang luka itu lebih lebih sering gitu ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih dokter. Pertanyaan terakhir ya dokter. Kebetulan belum saya copy nih tadi dokter. Saya bacakan dari chat room. Izin bertanya dari Bu Widya Kina. Izin bertanya dokter, apakah wanita dengan kanker serviks beresiko terkena HIV karena sama-sama ditularkan lewat hubungan seksual? Dan mengapa bisa terjadi pada orang yang hanya punya satu pasangan padahal tidak pernah bergonta-ganti pasangan? Kemudian saya sambungkan sekalian karena senada dok. Pertanyaan berikutnya dari Bu Dewi Roisah. Apakah ada screening HIV juga untuk laki-laki karena penularannya dari hubungan seks? Begitu. Silakan dokter. Yang sebelumnya dari siapa Mbak? Dari Coba Widya ditampilkan. Kina. Ada, sudah Dari Widya, belum sempat saya copy di sini. ya, Bu Widya itu. Widya Kina. Apakah pasien kanker serviks beresiko terkena HIV karena sama-sama ditularkan dari hubungan seksual? Kemudian padahal sudah satu pasangan nih, kenapa juga masih bisa kena CA cervix? Yang terakhir dari Bu Dewi Roisa, apa ada screening HPV untuk laki-laki karena penularannya dari hubungan seksual? Oke, baik. Yang pertama tadi HIV, apakah bisa kena ke CA cervix, apakah bisa ke HIV begitu ya? HIV, ya. Jadi kita memang ini ya, salah satu faktor risikonya hampir sama ya kalau HIV dengan CA cervix tadi karena merupakan salah satu risiko dari penyakit menular seksual begitu ya. HPV kan ditularkan juga terutama yang paling banyak adalah melalui seksual. Jadi sebenarnya sih tidak serta-merta ya orang yang kanker serviks juga selalu pasti kena HIV gitu ya. Kasihan banget gitu ya kalau kayak gitu. Cuman memang lebih beresiko apabila misalnya pada pasien ini sering-sering berganti pasangan atau berhubungan dengan laki-laki yang sering berganti pasangan, walaupun kita biasanya sebagai perempuan sudah
faithful banget ya, kita setia hanya pada suami gitu. Tapi suami kita ini apa namanya berganti-ganti pasangan itu beresiko terkena CA cervix dan juga dua-duanya kalau itu resiko juga terkena HIV karena memang dua-dua itu merupakan penyakit menular seksual gitu. Cuman ya tidak dipukul rata ya. Orang yang kena kanker cervix pasti kena HIV dan sebaliknya gitu. Orang yang HIV pasti kanker cervix enggak. Kemudian yang kedua tadi laki-laki ya dari Mbak Deli Ya, ya. Deli ya. Raisa. Laki-laki apakah juga dilakukan screening? Saat ini sih masih jarang ya screening untuk laki-laki ya. Karena memang HPV memang bisa menular dari dua-dua itu saling pingpong gitu ya dari perempuan ke laki nanti perempuannya udah sembuh lakinya ada HPV nular lagi ke perempuannya begitu bisa seperti itu cuman untuk pemeriksaan laki-laki masih belum ada. Untuk pemeriksaan laki-laki belum ada gitu ya, dokter. Kalau Baik, yang dokter. ini sebenarnya Ya, mungkin kenapa? kalau yang dari sampel urin itu bisa sih kalau dari laki-laki cuman jarang masih yang dilakukan dan Mm, memang efektivitasnya lebih rendah untuk pemeriksaan HPV DNA dari sampel urin kan tadi bisa dari dua dari sampel urin dan juga dari sampel swab vaginanya, cervixnya gitu ya. Hmm. Yang lebih akurat yang dari sampel swab vaginanya gitu. Swab cervixnya. Swab Makanya masih jarang cervixnya yang dilakukan. lebih akurat. Baik, terima kasih dokter. Semua pertanyaan sudah kita jawab. Selanjutnya, rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia, di kolom chat juga di WA grup peserta sudah kami bagikan absensi webinar mengenal CA Cervix pada pagi hari ini. Silahkan mengisi absensi dengan nama yang sesuai karena nanti sertifikat yang kami terbitkan sesuai dengan nama yang panjenengan semua masukkan di kolom absensi. Kemudian juga kalau ini khusus di chat room Zoom kami bagikan link post test webinar. Link post test akan kami buka sebentar lagi dan kami tutup dalam waktu 5 menit. Peserta dengan jawaban benar terbanyak dan waktu submit tercepat akan mendapatkan hadiah tumbler warna biru tantrum dari Dr. Sofiana. Baik teman-teman, dipersilakan mengisi link absensi dan link post test. Link post test kita mulai dari sekarang. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sofiana Indrayanti, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya lulus dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, yang saat ini akan berpraktik di Klinik Utama Rawat Jalan Prima Insani yang berlokasi di Kota Pasuruan. Kami siap memberikan pelayanan kesehatan bagi Anda, para wanita, ibu hamil, serta pasangan yang ingin merencanakan kehamilan. Beberapa layanan di klinik kami diantaranya pemeriksaan kehamilan, kemudian pemeriksaan kesehatan organ reproduksi, OSG, baik itu 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi maupun transvagina, kemudian konsultasi mengenai kontrasepsi, konsultasi tentang gangguan haid, mau melakukan pemeriksaan pap smear, vaksin HPV, dan lain sebagainya. Dengan fasilitas yang cukup nyaman, teknologi USG terbaru, serta tenaga medis yang profesional, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ramah, serta terpercaya bagi seluruh pasien kami. Silakan datang dan kunjungi kami di Klinik Utama Rawat Jalan Prima Insani, Jalan Sekarsono nomor 6, Kota Pasuruan. Sampai jumpa di klinik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sofiana Indrayanti, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya lulus dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, yang saat ini akan berpraktik di Klinik Utama Rawat Jalan Prima Insani yang berlokasi di Kota Pasuruan. Kami siap memberikan pelayanan kesehatan bagi Anda, para wanita, ibu hamil, serta pasangan yang ingin merencanakan kehamilan. Beberapa layanan di klinik kami diantaranya pemeriksaan kehamilan, kemudian pemeriksaan kesehatan organ reproduksi, OSG, baik itu 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi maupun transvagina, kemudian konsultasi mengenai kontrasepsi, konsultasi tentang gangguan haid, mau melakukan pemeriksaan pap smear, vaksin HPV, dan lain sebagainya. Dengan fasilitas yang cukup nyaman, teknologi USG terbaru, serta tenaga medis yang profesional, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ramah, serta terpercaya bagi seluruh pasien kami. Silakan datang dan kunjungi kami di Klinik Utama Rawat Jalan Prima Insani, Jalan Sekarsono nomor 6, Kota Pasuruan. Sampai jumpa di klinik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita kembali lagi dengan Dokter Safiana. Dokter, ternyata kita punya banyak sekali nilai 100 pada siang hari ini. Ternyata teman-teman memperhatikan yang disampaikan oleh Dokter Safi tadi. Sebelum kita umumkan siapa saja jawaban terbanyak benar dan tercepat, boleh kita bahas dulu soal-soal yang di post test tadi, Bu Dokter? Boleh, monggo silahkan. Hmm. Hmm. Soal pertama. Apa itu kanker serviks? Jadi ini yang betul A atau B, Bu Dokter? Masih mute, Dok. Masih Oh ya, mute. Ah. yang B, yang B. Yang B ya. Jadi siapa tadi yang menjawab A? Kita lanjut ke soal kedua. Kanker serviks disebabkan oleh HPV. Benar ataukah salah ini, Dok? Benar. Benar. Semoga tidak ada yang jawab salah. Berarti tidak mendengarkan kalian yang jawab salah ya, Dok ya. Kemudian soal selanjutnya. Salah satu faktor resiko kanker serviks adalah berhubungan seksual di usia muda, kurang dari 18 tahun. Ini pernyataan yang benar atau salah, Dokter Sofi? Benar. Salah satu Ben faktor resiko kanker serviks. Iya. Benar. benar, ya. Mudah ya. Kemudian, eh, soal berikutnya. Yang bukan merupakan gejala dan tanda kanker serviks adalah A. Nyeri panggul, B. Nyeri perut, C. Nyeri saat berhubungan intim, atau D. Perdarahan di luar masa haid. Nyeri perut. Nyeri Sebenarnya ini pertanyaannya agak ini ya, membingungkan ya. Kadang panggul itu orang juga bilang kalau itu adalah perut gitu ya. Cuman kalau di PPT saya tadi memang yang bukan itu adalah nyeri perut. Ya tadi ada yang perdarahan di luar masa haid atau apa? Perdarahan pada saat habis seksual intercourse, kemudian nyeri saat berhubungan intim, keputihan dan nyeri panggul itu ya. Betul apa salah? Siap. Iya, dokter, begitu. Ya, Kemudian kita beralih ke soal berikutnya. Soal terakhir ini, dokter. Salah satu waktu deteksi dini kanker serviks adalah telah aktif secara seksual selama 5 tahun. Benar atau salah pernyataan ini, dokter? salah. 3 tahun. Salah, ya. Tiga Baik, tahun. kita sudah membahas semua pertanyaan ya, dokter ya. Dok, sebelum kita menutup webinar kita pada siang hari ini, mungkin dokter Sofi ada take home message yang mau disampaikan kepada para peserta webinar kita siang hari ini. Silakan, dokter. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih setia gitu sampai dengan akhir acara kami hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk pasien-pasien kita, untuk keluarga dan tetangga kita mungkin ya. Jadi intinya kita semua ini para bidan dan dokter umum eh apa lebih ke ini tadi ya, edukasi, edukasi, edukasi dan edukasi, kemudian juga apa ya, menggalakkan vaksin HPV dan juga screening gitu ya, terserah berbagai modalitas tadi yang ada. Kalau yang ada di kita IVA dan Pap smear monggo dilakukan IVA dan Pap smear. Saya ada pantun nih hari ini untuk penutupan acara kita ya. Silakan, dokter. Eh, Pantunnya makan nasi pakai piring, lauknya sayur Cakep, keciput. Ya, cakep. mari kita galakkan vaksin HPV dan screening agar CA cervix tak bisa mampir. Cakep. Mari kita Nah, gerakan untuk IVA semuanya. dan screening. Terima kasih, dokter. Bulan. Rekan-rekan, Aku capek. kemudian kita umumkan juga
Penanya terpilih. Sebenarnya pertanyaannya bagus semua. Bu dokter ini tadi kebingungan untuk memutuskan siapa ya yang berhasil mendapatkan hadiah. Dan pilihannya Bu dokter jatuh kepada Bu Bu Rita Kurniawati dan Bu Ririn. Apakah bisa mendengar suara saya? Bu Rita, Bu Ririn. Bisa. Iya, Bu Rita Kurniawati. Bu Ririn, apakah bisa mendengar suara saya, Bu Ririn? Oh, sepertinya Bu Ririn sedang tidak di tempat. Baiklah. Kemudian dengan nilai post-test jawaban benar terbanyak dan submit tercepat jatuh kepada Bu Septi Badria, Bu Enisa Andantasari, dan Bu Prista. Bu Septi, apakah bisa mendengar suara saya? Bu Septi? Wah, ternyata Bu Septinya Ya, sedang... Oh, oke, dia Bu Septi. Selamat. Bu Enisha, apa bisa mendengar suara saya, Bu Enisha? ya bisa. Siap, selamat Bu Enisa. Yang terakhir Bu Prista, apa bisa mendengar suara saya? Iya, Bu bisa. Prista. Ayo, baiklah. Selamat kepada Bu Septi Badria, Bu Enisha Andantasari, Bu Prista, Bu Rita Kurniawati, dan Bu Ririn. Panjenengan berlima berhak mendapatkan masing-masing satu tumbler dari Dr. Sofiana. Untuk teknis pengambilan tumbler, silahkan menghubungi admin di WA grup peserta. Begitu ya, Bapak, Ibu-ibu berlima? Iya, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, tibalah kita di ujung acara kita pada siang hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan belajar bersama kami dari pagi hingga siang hari ini. Dan sekali lagi, kanker serviks bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan kesadaran, kepedulian, dan keberanian untuk mulai bertindak. Sebagai tenaga kesehatan, kita bukan hanya pemberi layanan, tetapi juga agen perubahan. Pengetahuan dan komitmen kita dalam pencegahan serta deteksi dini kanker serviks adalah kunci untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu. Mari kita bawa semangat hari ini ke dalam praktek sehari-hari, memperkuat edukasi, meningkatkan kewaspadaan klinis ini dan menghadirkan pelayanan yang bermutu, empatik, serta berorientasi pada keselamatan pasien. Karena dari tangan dan kepedulian kitalah harapan hidup perempuan dapat terus diperjuangkan. Saya Dila dan segenap panitia yang bertugas mohon pamit undur diri sampai jumpa di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan bisa live. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih dokter.